Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmar, NIM 24 OSP 030. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Sistem Tenaga Listrik, dosen pengampu yaitu Ibu Inna. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Adapun pengertian dari pembangkit listrik tenaga surya yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah sistem pembangkit listrik yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik menggunakan panel surya atau sel fotovoltaik. Sistem ini merupakan sumber energi terbarukan yang bersih, ramah lingkungan, dan tidak membutuhkan bahan bakar fosil. Yang kedua, mengapa energi surya penting? Yang pertama itu karena krisis iklim. Dunia menghadapi krisis iklim yang mendesak, menuntut transisi cepat ke sumber energi terbarukan. Yang kedua, kebutuhan energi bersih. Energi surya menawarkan sumber daya bersih, mengurangi emisi karbon dan polusi. Yang ketiga, kemandirian energi. PLTS mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, meningkatkan kemandirian energi nasional. Kemudian, cara kerja pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama, panel surya menangkap cahaya matahari. Sinar matahari atau photons mengenai sel surya atau bahan semikonduktor silikon, mengubah energi cahaya menjadi energi listrik DC melalui efek fotovoltaik. Yang kedua, listrik DC mengalir ke solar controller atau inverter PLTS off grid. Listrik DC masuk ke solar charge controller untuk mengatur pengisian baterai. PLTS on grid, listrik DC langsung masuk ke inverter. Yang ketiga, inverter mengubah DC menjadi AC. Inverter mengkonversi listrik DC ke AC yang digunakan rumah dan peralatan. Selain itu, inverter mengatur sinkronisasi dengan PLN, kualitas tegangan, frekuensi AC. Yang keempat, listrik distribusikan pada sistem on-grid. Listrik AC digunakan oleh beban rumah. Jika ada kelebihan daya dapat disalurkan ke PLN, ke jaringan PLN. Pada sistem off-grid, listrik AC digunakan oleh beban dan suplai dari baterai saat matahari tidak ada. Yang kelima, penyimpanan ke baterai. Jika ada, opsional. Listrik yang tidak dipakai disimpan dalam baterai. Saat malam atau hujan, energi dan baterai digunakan kembali. Kemudian, ada jenis-jenis pembangkit listrik tenaga surya. PLTS hadir dalam berbagai skala untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Pertama, skala rumah tangga. Sistem kecil yang dipasang di atap rumah untuk memenuhi kebutuhan listrik pribadi. Yang kedua, skala komersial atau industri. Instalasi lebih besar untuk bisnis, pabrik, atau gedung perkantoran. Yang ketiga, pembangkit listrik skala besar atau solar farm. Area luas panel surya yang menghasilkan listrik untuk jaringan listrik nasional. Selanjutnya, komponen utama pada PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama yaitu panel surya atau modul fotovoltaik, yaitu sebagai jantung sistem yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik DC. Jenis umumnya yaitu monokristalin dan thin film. Yang kedua ada inverter. Inverter berfungsi mengubah listrik DC dari panel menjadi listrik AC yang kompatibel
dengan peralatan rumah tangga dan jaringan listrik. Adapun jenis-jenis umumnya yaitu string inverter, microinverter, dan hybrid inverter. Yang ketiga ada sistem penyimpanan energi atau baterai untuk menyimpan kelebihan listrik yang dihasilkan untuk menggunakan saat matahari tidak bersinar atau malam hari atau cuaca mendung. Jenis umumnya biasa ada lithium ion dan lead acid. Dan yang keempat, struktur penyangga dan kabel. Memastikan panel terpasang kokoh dan aman, serta menghubungkan semua komponen. Kemudian ada manfaat dari PLTS, yaitu manfaat yang pertama bermanfaat bagi lingkungan, yaitu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan jejak karbon. Yang kedua, kemandirian, mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Yang ketiga, ekonomi, menurunkan biaya listrik, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong investasi hijau. Yang keempat ada sosial, akses energi di daerah terpencil, peningkatan kualitas hidup, dan inovasi teknologi. Yang kelima, keberlanjutan, sumber energi terbarukan yang tidak akan habis, mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada tantangan dan solusi implementasi PLTS di Indonesia. Yang pertama ada tantangannya, yaitu yang pertama biaya awal tinggi, investasi awal yang besar untuk instalasi. Yang kedua, intermitensi, produksi listrik tergantung cuaca dan waktu. Yang ketiga, lahan, membutuhkan area yang luas untuk PLTS skala besar. Yang keempat, regulasi, kerangka peraturan yang belum sepenuhnya mendukung. Yang kelima, infrastruktur, jaringan listrik yang belum siap untuk integrasi skala besar. Adapun solusinya yaitu insentif pemerintah, subsidi, keringanan pajak, dan kemudahan pinjaman. Yang kedua, teknologi penyimpanan, pengembangan baterai yang lebih efisien dan rumah. PLTS terapung, memanfaatkan permukaan air untuk mengurangi kebutuhan lahan. Yang keempat, kebijakan jelas, regulasi yang konsisten, dan mendukung energi terbarukan. Yang keempat, smart grid, peningkatan infrastruktur jaringan untuk integrasi PLTS. Selanjutnya ada studi kasus keberhasilan proyek PLTS. Yang pertama ada di PLTS Terapung Cirata di Indonesia, yaitu pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara, menunjukkan tenaga surya terapung potensi besar di Indonesia. Yang kedua ada di program rooftop surya yang bertepatan di Australia, mendorong jutaan rumah tangga memasang panel surya, menjadi pemimpin global dalam adopsi surya. Yang ketiga ada Muhammad bin Rashid Al Maktoum Solar Park yang bertempat di Dubai, salah satu solar terbesar di dunia, menjadi contoh investasi skala besar dalam energi surya. Kemudian potensi pengembangan PLTS di masa depan. Masa depan energi surya dipenuhi dengan inovasi dan peluang. Inovasi teknologi, panel surya yang lebih efisien, fleksibel, dan transparan. Yang kedua, penyimpanan energi canggih seperti baterai generasi berikutnya dengan kapasitas lebih besar dan biaya lebih rendah. Yang ketiga, kebijakan pendukung, insentif dan regulasi yang lebih kuat untuk mempercepat adopsi PLTS. Yang terakhir, integrasi smart grid, sistem kelistrikan cerdas yang mengoptimalkan distribusi dan penggunaan
energi surya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.